Selamat malam, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga Gereja Kristen Jaiwetan, Pasamuan Gedangan, pada saat hari ini bersama-sama kita akan memasuki masa Advent, di mana kita bersama juga akan menghayati akan kehadiran Kristus Yesus di Yerusalem. Dan kita pun bersama-sama dengan saling menguatkan sepenuh hati, dengan setia, berpengharapan akan kehadiran Yesus Kristus yang kedua. Dan diawali masa Advent, kita memasuki perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini bersama-sama mari kita mengambil saat teduh, mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri dalam cawisan perjamuan kudus Advent. Marilah bersama-sama ibadah ini kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85, 1 dan 2, Kusongsong Bagaimana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh bersama. Kita awali ibadah dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga, di mana di dalamnya ada persiapan perjamuan kudus Advent. Bersama kami dasari di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita mari didasari dengan membaca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 yang demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saudaraku yang terkasih, masa Advent bisa dipahami sebagai masa penantian. Momen penantian terhadap kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah tergenapi.
Namun Advent ini juga bisa dipahami tentang kehadiran Tuhan Allah yang kedua. Di mana sebagaimana tertulis di dalam Matius 24 ayat 36 bahwa kehadiran Tuhan yang kedua menjadi misteri kapan waktu tepat semua itu akan terjadi. Akan tetapi bersama-sama di tempat ini hendaknya kita berjaga-jaga dalam penantian kita, mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Sehingga di mana masa itu datang, kita pun sudah dipersiapkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jumat nomor 76, bait yang pertama, Kau yang lama dinantikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang setia hadir dalam kehidupan manusia. Allah yang melindungi. Allah yang senantiasa memberkati umat-Nya. Di tempat ini bersama kami akan merenungkan sabda firman-Mu, yang kami imani bahwa sabda firman Allah adalah petunjuk hidup bagi kami untuk memperbarui kehidupan yang kami jalani, sehingga kehidupan kami mengarah kepada terang kasih Kristus. Bapa di surga, kami mempersiapkan diri dan bersama-sama kami siap untuk menggumulkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat hari ini didasarkan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan 26 yang demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan pengorbanan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya,
maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tatahnya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku, seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir di laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka." Amin. Berbahagialah kita semua yang pada saat hari ini dapat membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat hari ini satu kata, yaitu janji. Tentunya kita pernah berjanji dan mendapatkan janji, entah itu dari suami, entah itu dari istri, anak-anak kita, orang tua kita, atau sahabat-sahabat kita. Dan ketika janji itu dipenuhi, ada perasaan sukacita. Apalagi sesuatu yang besar, sesuatu yang memang kita harapkan, sesuatu yang kita nanti-nanti, sesuatu yang berharga yang belum kita miliki. Ketika itu dijanjikan untuk diberikan kepada kita, dan ketika itu terwujud, ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri kita. Perikop kita, bacaan kita pada saat hari ini juga terkait dengan janji, yaitu perjanjian Allah dengan keturunan Daud, keturunan Lewi. Janji Tuhan dalam konteks Yeremia ini lebih dipahami janji pemulihan atas umat Israel. Pemulihan terkait dengan situasi yang dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Israel saat pembuangan. Janji pemulihan ketika mereka mengalami penderitaan dan berharap bahwa janji Allah itu segera dipenuhi di dalam kehidupan mereka.
Bangsa Israel ketika dalam masa pembuangan, mereka merasa terhina, mereka merasa terpuruk, sengsara, dan mereka pun juga seakan-akan merasa ditinggalkan oleh Allah dalam kehidupan ketaatan mereka. Karena mereka merasakan betapa menderitanya di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam situasi terpuruk inilah, melalui nabinya Yeremia, nabi Tuhan, menyerukan, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dalam situasi apapun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak akan mengingkari janji yang pernah dikatakannya. Seperti yang tertulis dalam ayat 14. Allah pun berjanji akan mendatangkan kesembuhan, akan mendatangkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah di tengah kehidupan mereka. Dengan ditandai hadirnya Sang Mesias, tunas adil bagi Daud. Ia akan melaksanakan pembenaran, keadilan dalam kehidupan umat Israel. Dan melalui Yeremia ini mereka diyakinkan untuk tetap berharap pada janji-janji Tuhan, tetap berpegang kepada janji Tuhan Allah. Dan pada saat hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mendekati masa-masa Advent. Masa di mana kita mengimani bahwa perjanjian Allah sudah digenapkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Mesias yang hidup, yang datang ke dunia ini dengan segala kemuliaannya. Dan tentunya bersama-sama kita mengimani perjanjian Allah ini sebagai perjanjian yang hidup, perjanjian yang benar-benar nyata digenapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Adventus ini berarti kedatangan. Dalam penghayatan kita, perayaan kita, istilah ini menunjukkan pada masa penantian terhadap kedatangan Kristus. Baik terhadap kedatangan Kristus dalam wujud perayaan kelahirannya maupun terhadap kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dua hal ini menjadi sesuatu yang penting. Bahwa yang pertama, masa penantian terhadap kedatangan Yesus Kristus sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Artinya apa yang dijanjikan Allah itu pun juga dinyatakan di dalam dirinya. Dan yang kedua, pada saat hari ini dalam masa Advent, kita diperhadapkan dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam Injil Matius yang sudah kita baca untuk mendasari ibadah kita pada saat hari ini, Matius 24 ayat 36, kita diberikan sebuah pemahaman bahwa Kristus Yesus yang kedua akan datang. Akan tetapi waktu tepat kapan ia datang tidak ada seorang pun yang mengetahui. Akan tetapi kita diajak untuk berpegang pada perjanjian Kristus yang kedua ini. Sehingga kita dapat berpengharapan di dalam segala situasi dan perkara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Di tengah kehidupan kita saat ini, khususnya di tengah pandemi corona, kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita masih melakukan kegiatan dengan serba terbatas. Yang kadang kita berpikir bahwa hal ini membuat kita semakin terpuruk,
atau semakin sulit melakukan sesuatu. Tidak seperti sebelum pandemi ini datang. Akan tetapi di sini bersama-sama mari kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, janji Tuhan akan senantiasa ada di dalam hidup kita. Dan Kristus akan menolong setiap orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dalam masa Advent ini, bersama-sama kita pun merefleksikan hidup atas karya Allah, atas kasih sayang Tuhan. Di dalam masa Advent ini, bersama-sama kita akan mempersiapkan hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Hidup yang percaya sehingga kita yang merasakan kesedihan akan mendapatkan penghiburan. Kita yang terpuruk akan dipulihkan. Kita yang mengalami kegagalan, mari bersama-sama meyakini bahwa Allah akan senantiasa membimbing kita. Sehingga pertolongannya nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan untuk memasuki masa Advent, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus, di mana kita menghayati akan kebesaran kasih Allah. Allah datang untuk memberikan kasih keselamatan melalui pengorbanan yang luar biasa. Hal tersebut adalah janji Allah yang digenapi bagi umatnya. Keadilan dan pembenaran memberikan keselamatan bagi semua. Akan tetapi penting bagi kita semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita dan berpegang pada janji Kristus. Bahwa Kristus akan senantiasa setia dan berpegang pada perjanjian yang Ia berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki perjamuan kudus, selamat mempersiapkan diri dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati kita saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa, sekaligus kita mempersiapkan diri kita di dalam doa dalam perjamuan kudus Advent nanti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan kasih-Mu, di mana Engkau meneguhkan kami bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya di dalam hidup kami. Di tempat ini bersama-sama kami mengimani dalam segala perkara kehidupan, Allah senantiasa berkarya. Allah senantiasa memberikan kekuatan dan topangan, sehingga hari-hari kami dapat kami lalui dengan kelegaan hati. Bapa di surga, Yesus Kristus, di tempat ini bersama kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki perjamuan kudus Advent.
Kiranya ya Tuhan, kami benar-benar mempersiapkan diri kami dengan pengampunan, dengan belas kasih, sehingga benar-benar kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus Advent dengan penuh sukacita. Bapa di surga, Yesus Kristus, kami serahkan segenap warga jemaat yang mempersiapkan dirinya. Kiranya ya Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, kami dimampukan untuk menjaga sikap kami, perilaku kami dengan lebih baik. Sehingga ya Tuhan, hidup kami benar-benar menjadi hidup yang dilayakkan di dalam Allah. Dan kami benar-benar dilayakkan untuk berada dalam perjamuan kudus Kristus. Bapa di surga, dalam perjamuan kudus ini, kami serahkan hidup kami di dalam Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus. Sehingga ya Tuhan, di dalam perjamuan kudus yang akan kami lalui, yang akan kami terima, kami benar-benar mendapat hidup yang baru. Bapa di surga, dan di tempat ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi corona, begitu banyak penderitaan. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik saudara-saudara kami yang positif maupun keluarga mereka, lingkungan mereka. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa segalanya akan berakhir di dalam Tuhan Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kami, sehingga kami dikuatkan untuk melalui segala peristiwa ini. Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami percaya bahwa janji Tuhan senantiasa ada di dalam kami semua. Berkatilah setiap keluarga yang masih banyak pergumulan dalam hidupnya, bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, sehingga saudara kami ini dipulihkan, dibangkitkan semangatnya di dalam Yesus Kristus. Bapa surgawi, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya menjadi berkat dalam pelayanan, khususnya di jemaat Tuhan Gereja Kristen Jaiwetan. Berkatilah orang-orang yang kami cintai. Berkatilah mereka yang mempersembahkan dengan sepenuh hati. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Allah baik bagi setiap pelayanan, khususnya di Gereja Kristen Jaiwetan ini. Dan di tempat ini bersama-sama kami akan pulang. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dan saudara-saudara kami yang melakukan segenap kegiatannya dengan pembatasan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan seutuhnya pengharapan kami serahkan di tangan kuasa Allah kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 405. Bait yang pertama, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bersama-sama pada saat hari ini, siapkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus Advent. Tuhan Yesus memberkati.